ఆదిత్య సిద్ధార్థ్ ఒకరినొకరు చంపేసుకున్నా సార్. తొందరగా సార్. Yubray, para hadirin dan para hadirat yang belum kawin dan sudah sunat. Di video kali ini Mimin akan memberikan alur cerita dari film India yang berjudul Red, yang rilis tahun 2021. తను చూడటం కుదరదేమో అని పరిగెత్తుకెళ్ళిన స్టేజ్ నుంచి ఇట్స్ ఓకే అని స్టేజ్ దాకా వచ్చాను. Film ini mempunyai plot twist yang tak terduga, dan secara keseluruhan film ini sangat-sangat keren sekali dari segi konspirasinya maupun sebuah ending yang tak terduga. Oke, daripada penasaran langsung saja simak video ini sampai habis. అతను కొన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. నాన్న ఎలాగో వెళ్ళిపోయారు. Di awal film terlihat seorang pria yang bernama Sidar. Dan si Sidar ini sangat menyukai seorang gadis cantik yang bernama Mahima. Dan kebetulan mereka berdua kerja di sebuah perusahaan yang sama. Dan setiap pagi dan setiap pulang dari kerja, mereka selalu menyempatkan diri untuk berdua. Meski pada awalnya si Mahima ini malu-malu kucing, tapi mereka berdua pun akhirnya menjadi lebih akrab. Shall we go for a cup of tea? Hingga pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk pacaran. Sorry got late. It's okay. Di sisi lain terlihat si Fema mulai menunjukkan video tentang tayangan perampokan bank kepada pengusaha besar di sana. Dan pengusaha tersebut sangat-sangat percaya dengan si Fema. Lalu kemudian Fema mengatakan kalau temannya yang merampok bank itu yang bernama si Aditya. Dan mesin ATM itu pun kemudian diberikan kepada pengusaha itu. Tapi di sini si Fema meminta sejumlah uang sebesar 5 lakh untuk membayar para kriminal lain yang merampok bersama dengan temannya ini. Dan karena percaya, si pengusaha ini pun memberikan uang tersebut kepada mereka. Dan si Aditya juga mengingatkan jika si pengusaha itu tidak boleh membuka ATM itu sendiri sebelum mereka tiba di sana. Tapi si pengusaha itu malah lebih dulu membuka itu dan membayar jasa servis. Tapi ternyata itu semua tidak ada isinya dan hanya sebuah kebohongan belaka. Dan pengusaha itu kemudian meminta kembali uang mereka karena mereka merasa ditipu. Tapi di sini si Aditya mengatakan kalau mereka juga telah menipu si Aditya karena mereka telah membuka ATM itu sendiri sebelum mereka ada di sana. Dan seperti biasa, film India menampilkan sebuah adegan tarian. Hero ni, ku cinta. Dan sedikit sifat karakter dari si Aditya ini, dia merupakan orang yang selalu bersenang-senang dengan wanita dan menghabiskan harta wanita itu. Dan si Aditya juga mempunyai seorang teman dekat yang bernama jurnalis dan Fema. Selfie oke na? Yo! Di sisi lain terlihat Mahima tengah menceritakan tentang masa lalu dari kehidupannya. Dan kini si Mahima mempercayakan seluruh hidupnya kepada si Sidar. Dan mereka berdua pun saling menghabiskan waktu bersama. అది నీతో ఉంటావే ఎక్కువైందా? Love you. Setelah dari sana, si Sidar kemudian mengunjungi rekonstruksi bangunan yang sedang dibangunnya. Dan si Mahima sangat mendukung apa yang dilakukan oleh si Sidar. ఇక్కడ ఫీల్ అయి చేసేది ఏది ఫెయిల్ అవ్వదు. Sementara si Fema sangat ketakutan sekali jika ia harus dipenjara karena ia telah terlibat kasus penggelapan komputer. Dan si Aditya akan mencoba sebisa mungkin untuk menyelesaikan kasus ini. Dan keesokan paginya mereka pun berhasil menemukan sebuah celah dalam laporan tersebut.
di mana di sana terdapat kesalahan penulisan dari komputer sehingga ini bisa diajukan banding dalam proses hukum. Dan akhirnya si Fema berhasil bebas dari kasus itu. Di saat yang bersamaan kemudian si Fema mendapatkan telepon dari bosnya untuk mengembalikan uang yang dia pinjam. Dan saat si Fema kemudian pergi meninggalkan rumah itu, dia mendapatkan informasi dari sang jurnalis kalau si Aditya sangat kecanduan bermain judi. Dan alhasil dia pun mengingati uangnya kembali, dan benar saja uangnya sudah tidak ada lagi dan sudah diambil oleh si Aditya semua untuk bermain judi. Sementara itu si Aditya tampak kebingungan dan kekalahan saat bermain judi, sehingga uang yang dia bawa harus habis semua dalam waktu sekejap. Keesokan paginya, beruntung si bos dari Fema ini memberikan waktu selama 1 minggu untuk mengembalikan uang itu. Kalau tidak, si Fema bisa mati. Sedikit pengetahuan saja ya, kalau 1 lak itu seharga 20 juta rupiah. Kemudian kita bakalan diperkenalkan dengan satu lagi wanita cantik yang bernama Gayatri. Dan Gayatri ini kemudian sangat suka kepada si Aditya karena memiliki wajah yang tampan. Dan Gayatri tahu soal si Aditya itu melalui teman ceweknya yang bernama jurnalis yang menyamar sebagai ibunya dari si Aditya dan meminjamkan uang kepada si Gayatri sebesar 1 lak. Dan benar saja saat mereka menemui ibu itu, terlihat itu adalah temannya sendiri, temannya si Aditya yang sangat jago dalam hal menipu-nipu. Dan di sana si Aditya pun menolak uang dari si Gayatri, dan Gayatri pun berlalu pergi. Tapi ternyata si Gayatri sudah menyimpan nomor dari Aditya dan langsung menghubungi Aditya. Dan di sana dia menyatakan perasaannya kalau dia sangat suka kepada si Aditya. Sementara di sisi lain terlihat si Mahima tengah meminta izin kepada si Sidar untuk liburan bersama teman-temannya. Dan si Mahima juga mengatakan gimana kalau misalnya dia dilamar oleh seorang cowok. Apakah jawabannya? Lalu kemudian Lips are still wet and chip बढ़ गई. dan karena sudah sangat kangen dengan si Mahima, si Sidar pun kemudian menyusul si Mahima ke tempat liburan itu. Dan mereka berdua pun bercanda dan bermain bersama dan bercinta bersama. Sepulang dari sana, si Mahima dan Sidar akan segera melaksanakan pernikahan. Dan mereka akan melaksanakan pernikahan itu dalam waktu dekat ini. Sementara itu terlihat kalau si Gayatri telah mengetahui kebohongan dari si jurnalis. Dan si bos dari Fema terus mengancam si Aditya untuk segera melunaskan hutangnya si Fema. Sementara si Sidar tengah merayakan keberhasilannya. Balik lagi dengan Aditya yang kali ini meminjamkan uang kepada si Gayatri. Dan karena Gayatri suka kepada Aditya, dia pun kemudian memberikan pinjaman uang itu. Sementara di lain sisi, si Sidar tampak mengundurkan diri dari pestanya karena akan mengadakan sebuah pendaftaran lahan pada keesokan harinya. Tapi entah kenapa setelah pulang dari pesta itu, si Sidar tampak kesal sekali dan sangat frustasi. Dan hal itu juga berlaku pada si Aditya yang juga frustasi untuk mencari kemana uang untuk membayar hutang itu. Hingga kemudian tidak ada pilihan lain, si Aditya kemudian pergi ke sebuah rumah dan di sana dia pun membunuh seseorang yang ada di sana. Dan pembunuhan itu berlangsung sangat sengit. Kemudian si Aditya pun mengobati lukanya itu. Sementara itu keesokan paginya para polisi mulai berdatangan dan olah TKP. Kemudian kita akan dikenalkan dengan seorang polisi cantik yang bernama Yamini. Dan si Yamini mulai mencari saksi yaitu sepupunya dari si Akas. Dan di sana juga terlihat bahwa uang dari si Akas juga telah hilang
dari lokernya. Dan kemudian terlihat bahwa si Aditya tengah membayar hutang dari si Fema. Dan hutang tersebut dibayar lunas. Dan si Aditya juga mengembalikan pinjamannya dari si Gayatri. Dan kayaknya ada benih-benih cinta di antara mereka berdua. Hingga kemudian para polisi pun berhasil menemukan bukti sebuah foto, di mana di sebuah foto itu terlihat ada seorang pria dengan sosok aneh. Dan si inspektur itu mengenalinya. Yang ternyata itu adalah Sidar, yang merupakan orang yang paling dia benci karena kisah masa lalunya dengan si Sidar yang sangat menakutkan. Dan si inspektur tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membuat hidup si Sidar menjadi lebih menderita. Dan si Sidar pun kemudian langsung ditangkap oleh polisi dan dijadikan sebagai tahanan untuk sementara. Dan saat si Sidar ditanyakan kemana dia pada saat malam pembunuhan itu, dia pun mengatakan kalau dia harus terhenti di sebuah terowongan karena banyak mengalami kempes. Dan setelah menunggu beberapa lama, akhirnya seorang supir taksi membantunya dan memberikannya dongkrak. Tapi bukti foto itu sangat mirip sekali dengan si Sidar. Dan si Sidar hanya bisa terdiam. Dan di saat yang bersamaan, polisi kemudian menangkap salah satu kriminalitas pengganggu jalanan yang sangat mirip wajahnya dengan si Sidar. Dan tak lain, itu adalah si Aditya. Dan Aditya juga sempat-sempatnya merayu si polisi cantik. Dan saat diinterogasi, dia pun mengatakan kalau pada malam itu dia merawat temannya yang lagi sakit dan memberikan makanan kepadanya dan menyuruhnya istirahat. Dan sempat-sempatnya si Aditya ini berhasil mencuri sapu tangan milik dari si Yamini. Dan saat akan dipukul, si Aditya pun kemudian mengatakan pasal-pasal yang mengatakan bahwa tersangka tidak boleh dipukul selama masa interogasi.